Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Wahyu Putra, NIM 2041076, akan mempresentasikan hasil sampel saya yang berjudul Analisis Kualitas Layanan Website Java Komputer Samarinda terhadap kepuasan pengguna dengan metode WebQuel 4.0 modifikasi. Berikut adalah merupakan hasil penelitian saya. Yang pertama, pengujian validasi menggunakan 30 responden. Untuk uji variabel X1 usability atau kualitas penggunaan. X1 lebih besar dari 0,306 dari nilai airtable, maka dikatakan valid. X2, informasi quality atau kualitas informasi lebih besar dari 0,306 dari nilai airtable, maka dikatakan valid. X3, yaitu interaction quality, kualitas interaksi. S3 lebih besar dari 0,306 dari nilai airtable, maka dikatakan valid. X4, X4 yaitu interaksi quality atau kualitas desain. X4 lebih besar dari 0,306 dari nilai airtable, maka dikatakan valid. Y yaitu user satisfaction atau kepuasan penggunaan. Y lebih besar dari 0,306 dari nilai airtable, maka dikatakan valid. Ini bisa dilihat perombak alfanya lebih besar dari 0,6, maka tidak dikatakan reliable. Terus bisa dilihat gambar di atas, yang ini diketahui penyebaran data mengikuti arah garis dan sekitar garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan penyebaran data pada penelitian ini distribusi secara normal. Berikut bisa dilihat gambar, dapat dilihat bahwa model regresi tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan pola sebaran titik-titik pada grafik, terlihat bahwa residu menyebar secara acak di sekitar garis 0 dan tidak membentuk pola tertentu, yang berarti varian dari residu bersifat konstan di setiap nilai prediksi. Selain itu, tidak adanya pola khusus juga menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan cukup tepat dan tidak mengalami masalah ketidaksesuaian bentuk hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Ini adalah model sumerik. Diketahui nilai R square sebesar 0,712. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, X3, dan X4 secara bersama-sama simultan terhadap variabel Y1 sebesar 71,2%, sehingga sisanya 100% kurang 71,2% sama dengan 28,8%, dipengaruhi oleh variabel lain atau disebut error. Sedangkan berikutnya
ANOVA. Nilai F hitung lebih Nilai F hitung 42,343 lebih besar dari F tabel, yaitu 2,52, dan nilai SIK lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel bebas X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh positif terhadap variabel Y. Koefisien bisa dilihat X1 atau X1-nya T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai SIK lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan diambil variabel X1 tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y1. X2, T hitung lebih kecil dari T tabel sedangkan SIK lebih besar dari 0,5. Maka dapat disimpulkan yang dapat diambil adalah variabel X2 tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y1. X3, T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai SIK lebih besar dari 0,5. Maka dapat disimpulkan X3 tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y1. Terakhir, X4, T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai SIK lebih kecil dari 0,5. Maka dapat disimpulkan yang dapat diambil adalah variabel X4 memiliki pengaruh terhadap variabel Y1. Berikut adalah poster yang sudah saya buat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.